Pong Damar, Pahmung, Krui, pesisir barat. Nah, Damar itu seperti ini. Ini Damar. Nah, ini lokasinya yang saya foto waktu itu. Kecil ya. Ya, ini yang dinamakan alit atau Ambon. Sahabat Eka Vendiaspara, jangan lupa tonton dan subscribe channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eka Vendiaspara. Bagi para viewer dan subscriber yang mulia, yang setia, semoga selalu sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Jika sedang terlilit hutang, semoga hutangnya segera terselesaikan. Kepada viewers dan subscriber yang baru, silahkan di subscribe channel YouTube saya ini, Eka Vendiaspara, di like, share, dan tinggalkan komen untuk kita bisa saling silaturahmi. Nah, kali ini Sobat Eka Vendiaspara, saya sedang di hutan Damar, Pong Damar, Pahmung, Krui, pesisir barat. Nah, Damar itu seperti ini. Ini Damar. Ini biasanya untuk bahan perekat, untuk kosmetik dan mungkin vernis dan lain-lain ya. Untuk bahan perekat kaca juga kalau tidak salah. Nah, disebut repong karena bukan hanya Damar saja yang ada di sini, tetapi bermacam pohon-pohon lain. Itu ada pohon pinang, ada pohon durian, kemudian tangkil dan lain-lain, sehingga disebut repong. Repong itu hutan. Jadi bukan kebun Damar. Kalau kebun Damar mungkin satu jenis. Nah, di tahun 2010 saya pernah motret di sini bersama teman-teman BE, pecinta fotografi Lampung waktu itu. Dan di tahun 2013 awal saya iseng-iseng main Twitter dan saya menemukan poster untuk lomba foto Forest Award. Jadi yang diadakan UN atau PBB, LSM di bagian PBB yang konsen tentang hutan. Nah, saat itu saya iseng-iseng mengirimkan foto Pahmung ini, Damar Pahmung. Nah, ini lokasinya yang saya foto waktu itu. Frame-nya ada gubuk, kemudian ada pohon-pohon, dan gubuk waktu itu kalau tidak salah sedang memasak air nira sehingga ada asap-asapnya gitu. Nah, ini lokasinya. Nah, beberapa minggu yang lalu foto saya yang pernah menang Top 5 Forest Award tahun 2013 itu di-repost ulang oleh UN, Instagram resmi dari UN. Kemudian diikuti juga Instagram resmi dari artis Hollywood Leonardo DiCaprio. Nah, karena Leonardo DiCaprio ini salah satu ambasador atau yang concern, artis-artis atau pesohor yang concern tentang hutan. Nah, ini lokasinya teman-teman sekalian. Ini yang saya foto. Nanti mungkin ada saya tampilkan foto yang di-repost oleh Leonardo DiCaprio. Nah, ini lokasinya. Nah, sekarang sudah ada, kalau waktu itu jalannya masih setapak, sekarang udah ada yang dirabat sedikit. Nah, kita lanjut ke sini.
Nah, inilah dia damar forest. Nah, kalau nggak salah kelompok yang apa namanya di hutan damar ini pernah mendapatkan apa, Cik? Kalau yang zaman Soeharto dulu, Cik, tentang hutan dulu, Kalpataru ya? Iya. Pernah kan dapat kalau nggak salah? Dapat Kalpataru. Pernah tahun berapa lupa, saya pernah ada beritanya di TVRI itu Kalpataru. bahwa kelompok tani yang concern di hutan damar ini pernah dapat Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia, kalau nggak salah waktu itu masih Soeharto ya, masih Soeharto. Jadi ini hutan damar ini apa namanya, masyarakat sejahtera dengan damar ini. Banyak yang anak-anak bisa sekolah tinggi-tinggi karena damar ya, Cik ya. Berhasil Karena damar. Damar Damar adalah warisan leluhur yang harus dipertahankan oleh masyarakat yang ada di seputaran dusun Pahmungan, Bukan Pahmungan, karena ini merupakan warisan leluhur, maka dijaga dan dilestarikan untuk kehidupan, sumber daripada kehidupan masyarakat yang ada di Pahmung. Jadi masyarakat sejahtera dengan getah damar, kemudian bisa dijual, tetapi hutannya nggak rusak ya, Cik ya. Jadi masyarakat sekitar sejahtera, masyarakat yang lebih luas juga, mungkin satu dunia ini juga bisa sejahtera dengan apa? Paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Apa kalau bahasa ini karbon apa? Kan bisa jual karbon istilahnya, bukan karbon dioksida, bukan. Jadi karbon oksigen lah, oksigen dunia ini gitu. Menjadi sumber oksigen dunia. Iya. Ini bayangkan teman-teman nih, pohon sebesar ini bisa ratusan tahun nih, Cik ya. Bisa lebih dari 100 tahun. Karena 30 tahun baru ada getahnya dan baru bisa diteres atau disadap ininya getahnya. Luar biasa, itu 30 tahun baru bisa dideres. Kalau 30 tahun sebesar apa kira-kira, Cik? Kayak gini ya? Yang besar ini? Itu sekitar 20 tahunan karena belum dideres. Yang jauh sana ya? Ya, 30 tahun ya sekitar inilah. Kayak ini ya? Ya, 30 tahun. Yang ini ya. Luar biasa. Jadi ini puluhan tahun baru bisa dideres. Kemudian sekarang anak cucu kita yang menikmati. Anak cucu ya. Makanya dia selalu di tambal sulam. Oh gitu. Jadi misalnya kalau ada yang mati, yang udah tidak produktif lagi, itu diganti lagi ya. Dan ini isinya bukan hanya damar saja, teman-teman. Jadi ada Repong itu adalah kumpulan daripada pohon-pohon. Kumpulan pohon-pohon ya. Pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar. Durian. Ada pete, ada tangkil, jeruk, kopi. Pokoknya karena awalnya dulu itu makanya banyak pohon kopi yang tumbuh di. Oh, ada kopinya juga, Cik ya? Sebelum nanam damar itu nanam kopi. Pernah dicoba untuk kopi gitu. Ya, zaman kolonial ya. Setelah kopinya damarnya jadi, kopinya ditinggalkan. Oh gitu. Makanya dulu kan pernah dengan Bupati Lampung Barat dulu adanya HKM hutan kemasyarakatan karena ngambil sampelnya dari ini. Iya. Bahwa nanam kopi, setelah itu tetap pohon besarnya dihidupkan. Setelah pohon besarnya hidup, yang bermauan hidup, makanya kopinya agak dikurangi. Iya. Mantap, Cik. Kita lanjut, Cik. Nah, kita itu tuh ada sungai yang jernih tuh. Pak. Pak Sungan. Itu ngapung mulai. Nah, ini biasanya betah damar ini dideres mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Paling cepat 2 minggu sekali ya. Yang bagus tuh 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Keluar damar mata kucingnya. Oh, dia lebih kental ya, lebih kristal ya. Lebih besar dan lebih besar ya. Jadi tergantung musim juga. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama petani itu, kalau dia musim apa namanya? Hujan atau apa namanya, lagi rontok daunnya itu, Cik. Nah, itu lagi jelek biasanya. Nah, ini sungainya. Nah, kita masih perjalanan
Hutan damar Pahmung, Ropong damar. Ini damarnya teman-teman. Ini sudah dideres, sudah kosong, mungkin sekitar 2 minggu atau beberapa minggu lagi baru nanti dideres lagi. Nah, ini yang masih ada getahnya nih. Nah, damar mata kucing. Nah, ini Ropong damarnya. Ini luasnya sangat luas sekali, sepanjang pesisir barat, berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini banyak ropong-ropong damar. Nah, itu bolongnya udah banyak sekali, tuka-tuka. Itu ekstrim minion. Ini udah tedawel, udah kemuweh. Jebek. Kalau dia manjatnya dia pakai ada alat sendiri ya, Cik ya, ada alit atau kalau biasanya kalau orang sini mengatakan ada yang namanya ambon. Alit atau ambon. Itu terbuat dari tali rotan. Anyaman rotan. Ya. Jadi dia hanya sebagai penumpu di. Iya. Jadi kayak bahasa kalau climbing. Kayak harnessnya lah gitu ya, tapi harness kayak tradisional ya. Tapi tradisional. Dulu pernah dicoba dengan apa tali kayak tali pinggang itu yang bahannya itu yang plastik itu, yang kain itu, tapi karena dia tidak tegang, makanya nggak jadi ya, melorot dia. Berarti kalau dia pakai yang bahan-bahan yang udah jadi, istilahnya bahan yang mudah diproduksi yang bukan dari alam juga susah ya. Karena dia butuh tegang kuat talinya. Jadi biar dia bisa naik itu dia tidak melorot karena ya tidak sedikit kejadian yang jatuh, putus talinya. Karena tali pun itu harus diperhatikan, satu aja yang udah agak jelek ada ya mau putus itu langsung diganti. Karena daripada melorot ada masalah, ada insiden atau kecelakaan yang terjadi. Iya. Ini bayangin teman-teman kalau melorot dari atas itu depuk debah aja, nado jadi tempe. Aduh, sakit sekali tuh kalau misalnya ini tingginya bisa sampai 50 meter nih, 30 sampai 50 meter nih. Jadi bayangin kalau dia melorot dari atas, waduh. Makanya harus yang ahli yang naik, kemudian memakai alat yang memang sudah standar yang aman. Nah, kita lanjut lagi. Kita mau cari lokasi ngopi-ngopi dan makan. Disponsori oleh Kopiku. Iya, disponsori oleh Kopiku. Beli di pesisir, bisa beli di pesisir barat. Itu kita udah bawa serabi yang khas dari pesisir barat ini dengan santan yang sangat kental. Pagi hari kita trekking di hutan damar ini sangat sejuk sekali nih cuacanya, mantap, oksigennya full. Nih bagi teman-teman yang suka, yang hobi berwisata sambil berpetualang, sambil menikmati hutan, di sini cocok sekali. Ini bukan wisata manja. Iya. Lebar atau kacamata hitam topi lebar. Dengan tas tingginya nggak bisa tasar ini. Bisanya bawa karung. Nah, ini sungainya. Kabar-kabarnya di atas ini ada goa ya, Cik ya? Ya, ada goa. Terus ada goa. Ada goa. Yang biasanya di dalamnya itu ada orang mengambil sarang-sarang walet ya. Sarang kelelawar ya. Tai kelelawar untuk dibuat pupuk. Tai bukan sarang ya, tai kelelawar dibuat untuk pupuk. Wah, ini sungainya. Ini. Nah,
Dan di sini ada batu karang nih teman-teman. Nah, diperkirakan mungkin di sini dulu pernah laut mungkin zaman purba dulu, karena di sini ada ditemukan batu-batu karang nih. Ini sungai-sungainya. Ini yang keluaran goa, Cik. Oh, dalam tanah ya? Oh, tuh. Luar biasa itu. Tuh, mata air. Kita istirahat sejenak sambil bikin kopi nih di pinggir sungai yang ada di Repong Damar Pahmung. Kita masak. Ini kopi di endorse sama Pak Yogi dari Kopiku. Cuman ini kita bawa yang nggak ada merek ya. Kalau yang udah bagus tuh ada yang udah ada mereknya. Oh, ini memang ada yang nggak pakai merek ya? Enggak, itu belum di packing aja. Oh, belum packing ya. Ini untuk cicip-cicipan ya. Kemudian ada juga gula semutnya nih. Bagi teman-teman yang di sekitar pesisir barat atau dimanapun juga bisa dikirim-kirim online ya. Bisa. Kopiku. Apa ininya, WA-nya? Ada WA-nya? Belum? Ada. Coba sebutin WA-nya. WA-nya 0821 0821 02 8651. 0821 84 02 8651. Nah, Kopiku produksi dari pesisir barat, tapi kopinya campur-campur, ada yang dari pesisir barat dan ada yang dari Lampung Barat. Tapi di roasting di pesisir barat. Nah, mantap. Kita ada juga surabi. Nih, surabi krui. Nanti dia. Nah, Cik Tom mau mandi. Nah, kita lagi masak kopi, itu lagi masak air untuk minum kopi. Ini sambil makan surabi. Surabi krui ini sangat terkenal karena santannya sangat kental dari kelapa yang ada di pesisir barat. Ya. Untuk sarapan pagi yang sehat, mantap. Cuman yang kolesterol jangan banyak-banyak karena ada santannya. Satu tangkupnya, tangkup tuh dua kayak gini ya, dua seperti ini. Itu 2.500. Bahannya tepung beras, kemudian dibakar, nggak digoreng, enak. Jadi sehat. Kita lihat itu sudah mendidih. Wah, kopinya mantap. Ini kita langsung masak di situ kopinya, gulanya langsung kita masak sampai dia mendidih berkaramel. Wah, ini baru. Nah, ini surabinya tadi. Ya. Cik, itu apa namanya, Cik? Kaki? Ini kaki seribu. Kaki seribu. Kalau dalam bahasa kami orang Lampung. sini halibisong. Halibisong. Ya, ini halibisong. Tapi ini warnanya coklat. Cuman gini pertanyaan, Cik. Ngapa ke orang Lampung nih banyak ngasih nama binatang nih ali-ali? Apa ali selain ali bisong? Ali apa? Ingat. Ali-ali kelumba. Ali Bambang. Ali Bambang tuh kupu-kupu. Ali Gundi kan apa namanya, bot apa? Daun-daun yang kayak janda bolong itu. Karena anggrek. Karena kebanyakan dulu Anggrek itu mutiara. orang Lampung namanya Ali ya. Ali itu istilahnya ica-ica. Nah. Ica-ica. Ali-ali kelumbai. Nah, ini sudah masak nih. Silakan, Cik. Mantap. Taruh di gelas boleh. Nah, kita minum kopi. Gimana, Cik? Minum kopi dari Repong Damar Pahmung. Kita menyicipi kopi Robusta Lampung produksi Kopiku yang ada di Pesisir Barat di Krui. Itu ada tepatnya di Rawas. Yang punyanya bosnya di sini. Kita sponsori oleh Kopiku dan dengan gula semut. Nah, dengan cita rasa gula semut yang mantap ya, mantap. Gigit ya.
Rasanya seperti amis-amis manis. Seperti menjadi Iron Man enggak? Siamang. Karena kita lagi di hutan. Kalau di kota Iron Man dia. Iron Man-nya jadi samang. Jadi ada bunyi. Tapi kan Ambon. Ambon kan punya daerah. Si Alit kan betul. Alit itu tadi. Nah, ini alat untuk naik damar ya, Cik ya? Ya, ini yang dinamakan alit atau ambon. Ada yang sebagian alit ini dari apa? Dari rotan. Ya, rotan. Nah, untuk naik. Nah, terus ini kampaknya untuk ngambil untuk Deresnya ya. Deres. Jadi dia terbuat dari besi. Dan ya bentuknya seperti kampak kecil kan. Deres. Ya. Jadi untuk melukai pohonnya. Iya. Mantap. Itu mau ke kebun damar. Mau deres damar di kebun yang jauh. Manuknya juga. Aduh kobrak. Tunggu lagi ya. Ya. Nah, itu mau ke hutan damar yang sangat jauh. Sekitar perjalanan berapa jam itu yang mau di 1 sampai 2 jam. Yang ini 1 jam, yang di depan tadi 2 jam. 2 jam ya. Sudah masuk hutan benar berarti ya. Makanya nanti pulang itu dia sekitar jam asar. Tandanya dia mendengar azan asar itu pasti dia Pulang. Ya. Berarti nyampe sini hampir maghrib dong. Ya. Jam 6. Wah, itu ada pohon yang gede bener, Cik. Luar biasa. Tapi nggak bisa dibonsai nih, Cik ya. Bisa. Oh, ini pohonnya besar sekali nih. Nah, kita dapat pacet nih. Kalau masuk hutan seperti ini memang biasa ketemu pacet. Nah, tadi para penderes yang tadi ke hutan tadi, sebelum mereka masuk hutan, ada daun tembakau mereka gosok-gosokkan di kaki mereka, dikasih air dulu dia, di bahasa Lampunya dikekilik, pai, apa bahasa Indonesia yang dikekilik, diremas-remas dulu ya, diremas-remas dulu, itu campur air, kemudian ditaruh di bagian tubuh yang takut kena pacet. Nah, karena memang kemarin dari hujan deras jadi agak becek. Ini pohon petek, guys. Pohon petek. Petek gede nih ya, bukan petek Cina. Itu untuk ya, biar regenerasi. Regenerasi. Oh iya, karena ini pohonnya udah gede nih. Udah mungkin sudah tidak terlalu produktif. Ini dia getah damar. Oke, sahabat channel Eka Fendi Aspara, ini sudah pukul 8. Nah, matahari baru mulai masuk. Memang kalau mau ke hutan damar Pahmung ini ya sekitar jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Nah, matahari baru masuk di sela-sela pohon, sela-sela repong damar ini. Jadi sangat menarik untuk difoto dan diabadikan atau divideokan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tinggalkan komen biar kita bisa saling silaturahmi. Maaf kalau misalnya tidak langsung saya balas komenannya dan
tidak langsung saya balas untuk menonton balik, tapi nanti saya akan lihat komenan, saya akan satu persatu akan saya balas, walaupun mungkin agak lambat. Terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.